Halo guys, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Serta selamat datang di podcast pertama kami, Ngobam, ngobrol bareng mahasiswa. Kali ini Duen akan membahas seputar lingkungan yang sehat. Tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh beberapa narasumber kita yang sangat keren ini. Oke, boleh nih kakak perkenalkan nama kakak sendiri. Silakan dari kakak yang cowok. Halo teman-teman, nama saya Hasan Syabani dari Prodi Media Keperawatan. Oh, dari keperawatan ya. Kalau kakaknya yang cewek ini, Halo silakan kak. teman-teman, nama saya Arlin Inasari. Saya juga dari Prodi D3 Keperawatan. Iya, Prodi D3 Keperawatan ya. Kita sama ya teman-teman. Tapi di sini saya mahasiswa kesayangan dosen ya. Bercanda. Oke, jadi seperti biasa, apapun masalahnya kita akan selesaikan di sini. Ya, apa yang kalian ketahui tentang kesehatan lingkungan? Nah, itu beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semua. Bukankah lingkungan yang sehat itu amat diinginkan bagi setiap orang? Serta bagaimana cara kalian dengan menjaga lingkungan yang sehat itu? Nah, itu adalah pertanyaan dari teman-teman semua. Teruntuk teman-teman yang di luar sana, jangan kemana-mana, kalian dengarkan terus podcast ini sehingga tidak ketinggalan berita yang sangat menarik ini. Seperti biasa, kita akan membahas tuntas cara menjaga lingkungan yang agar tetap sehat. Bersih tidak hanya terhindar dari kotoran, tapi bersih yang dimaksud di sini ialah bersih yang membawa kenyamanan serta terhindar dari berbagai macam gangguan penyakit. Oke, kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang sangat keren nih kak dari beberapa teman kita. Kita dengarkan musik dulu sambil kita mencari pertanyaannya. Wah, ini sudah masuk nih beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari Kakak Safrullah Kamrullah. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada Kakak Alin ya. Safrullah dari Prodi D3 Keperawatan juga nih, sama seperti kita. Oke, pertanyaannya, apakah lingkungan yang sehat itu sudah terbebas dari penyakit? Bagaimana menurut kakak? Wah, pertanyaan yang sangat keren ya. Bagaimana nih menurut Kak Alin? Menurut saya sih lingkungan yang sehat itu jelas ya terbebas dari penyakit. Bahkan tidak hanya terbebas dari penyakit saja, namun juga dari kuman, polusi, limbah, hingga pencemaran udara. Begitu ya Kakak Safrul dari saya. Oh ya, jadi seperti itu ya. Lingkungan yang sehat itu jelas terhindar dari berbagai yang namanya penyakit. Apalagi ini ya, kebersihan itu selalu identik dengan kesehatan. Ya, yang artinya manfaat menjaga lingkungan yang pertama adalah membuat kesehatan kamu tetap terjaga. Oke, kamu perlu tahu bahwa lingkungan bersih saja tak lantas membuat tubuh tidak mudah untuk sakit. Apalagi kalau kamu tidak berusaha untuk menjaga kebersihannya. Ya, jadi kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita ya teman-teman. Oke, kemudian kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Datang dari Kakak Muhammad Zaki Ramdhani. Wah, pertanyaan ini ditujukan untuk kalian berdua ya. Oke, kalian dengarkan baik-baik pertanyaannya. Bagaimana nih menurut kalian, apakah lingkungan yang sehat itu nyaman untuk ditinggali? Dari kakaknya dulu nih yang cowok, silakan kak. Ya, menurut saya enggak ya. Seperti yang kita tahu, lingkungan yang sehat itu adalah merupakan hal yang sangat positif. Dengan lingkungan yang sehat itu, kita pasti akan terbebas dari penyakit, udara terasa sejuk, dan terbebas dari polusi udara. Nah, dengan kondisi ini, kita pasti akan merasa nyaman dan betah untuk tinggal di lingkungan tersebut. Seperti itulah kira-kira kak. Oh ya, memang ya lingkungan yang sehat itu nyaman untuk ditinggali ya. Itu versi kakak yang cowok. Kalau versi kakak yang cewek ini seperti apa kira-kira? Mari kita dengarkan. Dari saya jelas ya, pasti nyaman untuk ditinggali. Karena kondisi lingkungan yang bersih dan terbebas dari penyakit, polusi, hingga pencemaran udara sangat menjadi dambaan setiap orang untuk menjadi tempat hunian, apalagi untuk jangka waktu yang panjang ya kak. Oh, seperti itu ya Mencari yang kak. nyaman. Ya betul. Ini ya kak, apalagi saat
kamu berada di suatu kawasan yang kumuh, apakah kamu merasa nyaman untuk berlama-lama tinggal di sana? Tentu tidak, bukan? Iya, bahkan kamu sudah malas untuk mendekat atau mengunjunginya. Nah, bagaimana jika itu terjadi pada lingkungan kamu? Apakah kamu ingin segera pindah ke sana atau bahkan mencari tempat-tempat yang lebih bersih lagi? Tentunya pasti mencari tempat yang lebih bersih untuk mendapatkan kenyamanan itu. Iya, betul sekali ya Kak, dari jawaban kedua narasumber kita. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya dari teman-teman kita. Ini pertanyaannya ditujukan kepada kakak Irfan yang cowok ya. Pertanyaan dari Ojai, Prodi D3 Keperawatan. Siapa ya? Siapa? Saya tidak kenal itu Ojai. Oke, kita masuk saja langsung ke pertanyaannya. Seperti apa contoh penerapan sanitasi lingkungan itu sendiri menurut kakak Irfan? Wah, ini pertanyaan dari Bang Ojai nih ya. Siapa itu kira-kira? Ya mungkin bisa langsung dijawab Kak. Ya baik, menurut saya contoh penerapan sanitasi lingkungan itu ada 4 ya. Yang pertama itu sarana pembuangan kotoran manusia. Sarana pembuangan tinja atau jamban wajib dimiliki setiap keluarga. Nah, di lingkungan masyarakat, jamban yang baik itu adalah jamban yang dengan tipe leher angsa dan dilengkapi dengan air yang cukup. Yang kedua itu sarana pembuangan sampah. Sarana pembuangan sampah ini harus terbuat dari bahan kedap udara dan tidak mudah berkarat. Selain itu, sebaiknya mempunyai tutup dan memakai kantong plastik khusus untuk sisa makanan, khususnya yang cepat membusuk ya. Yang ketiga yaitu saluran pembuangan air limbah. Nah, saluran pembuangan air limbah yang ada di lingkungan masyarakat kita ini harus terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar dan memakai saluran tertutup. Hal ini karena air limbah berbahaya bagi kesehatan dan juga berbau. Yang keempat yaitu penyediaan air bersih. Air bersih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum maupun memasak. Ketersediaan air bersih bisa mendukung program sanitasi yang memadai di lingkungan masyarakat kita. Seperti itulah kira-kira menurut saya Kak. Oh, jadi seperti itu ya jawaban dari kakak Irfan nih Ojai. Ya, bahwa contoh penerapan sanitasi lingkungan itu ada 4. Yang pertama, sarana pembuangan kotoran manusia atau tinja. Kemudian yang kedua ada sarana pembuangan sampah. Kemudian yang ketiga ada saluran pembuangan air limbah. Dan yang terakhir ada penyediaan air bersih ya agar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bahwa dapat kita ketahui ya sanitasi itu adalah suatu upaya mengawasi berbagai faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang mempengaruhi lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit kepada manusia ya, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Ya, sementara itu faktor pemicu terjadi suatu penyakit berdasarkan kepada sanitasi lingkungan. Makanya kita harus melakukan nih penerapan sanitasi lingkungan. Semoga semoga pemerintah kita ya dapat mendengarkan podcast ini bahwa contoh penerapan sanitasi lingkungan yang baik itu tadi itu ada 4 ya, sarana pembuangan kotoran manusia, sarana pembuangan sampah, kemudian saluran pembuangan air limbah, dan penyediaan air bersih. Apalagi belakangan ini sering hujan ya, tentu saja pasti banjir dan penyediaan air bersih itu pasti terbatasi ya teman-teman. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di lingkungan ini. Kemudian ya sangat rugi lah kalau saya tidak menanyakan pertanyaan saya juga. Sudah berbusa nih mulut saya nih. Oke, di sini saya ingin bertanya nih kepada kalian berdua. Bagi tipsnya dong. Cara menjaga. Nah ini tips bagaimana cara kalian dalam menjaga lingkungan yang sehat itu. Pasti nih ada tips-tips dari kalian semua. Ya, dari kakaknya? Ya, menurut saya tidak begitu sulit ya. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan dan juga melaksanakan gotong royong. Terus juga mungkin kita jangan membuang sampah sembarangan ya, karena akan membuat penyemaran lingkungan
apalagi yang membuang sampahnya itu sembarangan. Oh, jadi seperti itu ya. Pencemaran lingkungan. Iya, pencemaran lingkungan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini ada banyak ya. Ada. Ya, tentu kita ketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk. Ya, tidak membakar sampah sembarangan. Iya. Ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk ini pasti otomatis lingkungan kita juga sangat bisa saja tercemari ya. Kemudian ada kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Ya, seperti menebang liar Ya, pohon kan Kak. Jadi menebang kita harus pohon sembarangan, menanam pohon ya kan? lagi. Ya, Agar kita harus tetap melakukan terjaga. penghijauan ya. Ya, betul. Reboisasi ya Kak. Iya, reboisasi. Kemudian itu ada serta adanya industri yang tidak terkendali dengan baik. Apalagi contohnya nih di tengah-tengah kota ini kan ada perusahaan yang asapnya itu yang membuat polusi kita ya, polusi udara Itu bagi juga kita. bisa masuk, kita jangan membakar sampah sembarangan juga ya Kak, karena akan menimbulkan udara yang membuat polusi lagi. Terus juga mungkin menurut saya kayak kita mengurangi memakai kendaraan pribadi ya Kak, seperti motor, karena kan akan berasap, menambah polusi udara lagi, menambah penyakit. Ya, seperti itu ya. Jadi tipsnya tuh ada tadi, jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan ya, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ya betul juga sih. Tapi angkutan umum mahal ya di sini. Ya, itu tadi ya saran-saran ya. Ya, itu tadi penjelasan yang sangat singkat dari para narasumber kita yang sangat-sangat keren ini. Jadi sekarang kalian paham ya? Kalian paham cara menjadikan lingkungan kita itu agar tetap sehat seperti apa? Semoga tidak ada lagi orang yang tidak bertanggung jawab itu membuat lingkungan kita tercemari kotoran seperti membuang sampah sembarangan. Saya paling sangat jengkel ya kepada orang yang sering membakar sampah sembarangan ya. Apalagi nih yang merokok ini di depan kita nih, aduh, kita jadi perokok pasif jadinya. Nah, apalagi kita ini anak kesehatan ya Kak. Ya, kita anak kesehatan ya, pasti kesehatan itu nomor satu ya. Oke, kita sudah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman panggilan untuk bertindak yang sangat-sangat keren ini, kepada Kak Irfan, kepada Kak Alin, sudah mau meluangkan waktunya bersama kami dalam membahas tuntas lingkungan yang sehat itu seperti apa. Semoga setelah ini kita bisa bertemu lagi di acara podcast selanjutnya ya Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Ya, see you. Dah dari Duen. Oke, kalian mau kemana? Ini bisa berjalan sebenarnya kalau Kan kalau terekam, harus terekam. Bukan dari mana? Bukan dari mana?